Tembak. Lanjut. Woi, sabar jatuh itu. Woi. Woi. Goblok, woi. Seorang yang diduga pengawal Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, mengancam menembak awak media yang menghalang-halangi jalan menuju mobil. Usai Airlangga menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, pada Senin malam. Aksi ancaman penembakan tersebut terjadi setelah Airlangga melakukan konferensi pers terkait pemeriksaan di kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, crude palm oil CPO, dan turunannya pada periode 2021 hingga 2022. Dengan pengawalan ketat, Airlangga saat itu hendak bergegas menuju mobil Toyota Land Cruiser hitam, dengan nomor polisi B2585SJ untuk meninggalkan Kejagung. Namun sejumlah awak media masih berupaya untuk mewawancarai Airlangga. Saling dorong antara awak media dengan para pengawal Airlangga lantas tidak dapat terhindarkan. Pada saat saling dorong itu, salah satu pengawal Airlangga lantas berteriak agar dibukakan jalan, sembari mengancam akan menembak awak media yang menghalangi. Buka jalan, gue tembak lo, teriak pengawal kepada para wartawan yang mencoba mewawancarai Airlangga. Setelah Airlangga berhasil memasuki mobil, para pengawalnya kemudian masuk ke kendaraan yang berbeda yakni mobil Toyota jenis Kijang Innova. Keributan kembali terjadi usai pengawal Airlangga memaki wartawan karena mobilnya tertahan. Goblok lu, teriaknya dari dalam kendaraan. Mendengar makian tersebut sejumlah awak media langsung mencoba mengejar mobil pengawal hingga beberapa meter, melewati gerbang gedung Bundar Kejagung. Berita terkini telah berupaya meminta tanggapan dari Airlangga Hartarto terkait ancaman yang diduga dilakukan pengawalnya tersebut. Namun yang bersangkutan masih belum memberikan tanggapan. Sementara itu, juru bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan permohonan maaf dan klarifikasi lewat keterangan tertulis. Kami berterima kasih atas kesediaan teman-teman wartawan menunggu sekitar 12 jam pemeriksaan. Dan kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi usai pemeriksaan, ujar Haryo Limanseto, dalam keterangan yang diterima CNN Indonesia. Ia mengatakan Kemenko Perekonomian sudah melakukan klarifikasi dan memastikan bahwa tidak ada protokoler Kemenko Perekonomian yang mengucapkan kata-kata tembak. Lebih lanjut, Haryo juga menyampaikan bahwa protokoler Kemenko Perekonomian telah memiliki SOP tersendiri dalam melaksanakan pendampingan, dan protokol Kemenko Perekonomian tidak dibekali dengan senjata. Airlangga diperiksa terkait kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, crude palm oil CPO, selama 12 jam, pada Senin kemarin. Saya menjawab 46 pertanyaan. Dan saya sudah menjawab sebaik-baiknya, kata Airlangga di depan Gedung Kejagung, Jakarta Selatan, Senin malam. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan Airlangga diperiksa guna mendalami prosedur penerbitan izin, kebijakan, hingga pelaksanaan ekspor CPO. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 3 perusahaan yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group sebagai tersangka korporasi pada 16 Juni 2023. Penetapan tersangka 3 korporasi tersebut adalah lanjutan proses hukum di kasus korupsi minyak goreng yang berlangsung sejak April 2022 dan telah menghasilkan 5 terdakwa. Dalam putusannya, Majelis Hakim menilai para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga 6 triliun rupiah dan merugikan perekonomian negara senilai 12,3 triliun rupiah. Majelis Hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi tempat para terpidana bekerja, sehingga korporasi harus bertanggung jawab.